Awas masker medis palsu. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat saat membeli masker medis untuk memastikan masker tersebut telah memiliki izin edar alat kesehatan dari Kemenkes. Saya sebut secara khusus adalah kumpulan pengusaha Alkes yang tergabung dalam Gakeslab, yakni Asosiasi Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium. Saya tidak ingin terlalu memuji mereka karena saya memang sedang membantu kampanye mereka untuk kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Memang sejak saat pandemi COVID-19 ini banyak beredar isu mengenai mafia alat kesehatan. Siapa sih mafia alat kesehatan? Menurut kami ada 3 hal, barangkali mereka itu yang bisa disebut mafia. Pertama, mereka yang bekerja di luar sistem yang ada, atau mereka memanfaatkan atau menyalahgunakan sistem yang ada untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, atau juga bahkan merubah sistem yang ada dengan sistem yang baru demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan yang parahnya, ini dilakukan tanpa memandang kaidah yang disebut K4 alat kesehatan. Apakah K4 itu? K4 yaitu kualitas, keamanan, kinerja, dan juga ketersediaan. Mereka bergerak hanya untuk kepentingan sesaat. Jadi memang yang namanya K4 mungkin diabaikan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua tersadarkan bahwa memang dibutuhkan kemandirian alat kesehatan untuk negara kita ini. Yang dimaksud dengan kemandirian adalah tentunya bagaimana produk-produk dalam negeri, produk karya bangsa anak bangsa ini yang diproduksi di dalam negeri ini menjadi banyak tersedia, terdistribusikan, bahkan digunakan oleh para dokter, para tenaga kesehatan di rumah sakit klinik di seluruh Indonesia. Caranya bagaimana? Tentu tidak lain dimulai dengan memproduksi di Indonesia, dan juga barangkali diperlukannya bagian-bagian yang bergerak menjadi rantai pasokan pengadaan untuk mendistribusikan produk-produk yang sudah diproduksi di dalam negeri untuk bisa tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi sebenarnya kemandirian kesehatan tidak hanya harus dipikirkan adanya fasilitas infrastruktur produksi, tetapi harus dipikirkan hulu ke hilir, karena mulai dari hulunya, research and development, produksi, dan juga distribusinya untuk sampai ke masyarakat, sampai kepada nakes, sampai kepada rumah sakit klinik di seluruh Indonesia. Jadi hulu dan hilir, bahkan juga hilirnya jangan lupa layanan-layanan purna jual, karena alat kesehatan diperlukan layanan purna jual yang baik. Oleh karena itu, jangan lupa peranan-peranan distributor di daerah itu sangat penting. Apalagi dengan kekhususan struktur geografi Indonesia yang kepulauan yang sangat luas dari timur ke barat, dari utara ke selatan, sangat diperlukan peranan distributor-distributor daerah untuk menjamin K4 alat kesehatan. Karena apa? Karena produk-produk yang sudah diproduksi dengan baik, dengan sistem-sistem yang baik, dengan CPAKB, dengan ISO 13485 diproduksi dengan baik, itu tetap harus dipertahankan K4-nya, kualitas, kinerja, keamanannya, bahkan ketersediaannya oleh para distributor untuk bisa tetap sampai di rumah sakit, di klinik, dan digunakan di pasien dalam kondisi K4 terjamin tersebut. Yang kami pikir, apabila tidak ada peranan teman-teman distributor daerah, mungkin mafia-mafia akan bergerak, walaupun yang dilakukan oleh mereka adalah produk dalam negeri. Jadi peranan distributor-distributor daerah yang resmi, yang di bawah binaan Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, itu adalah menjadi peranan penting untuk melawan mafia-mafia alat kesehatan. Saya kira itu, jadi peranan distributor daerah sangat penting dalam hal K4, kualitas, keamanan, kinerja, dan ketersediaan.